Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bayaki dari jurusan IATA semester 4. Di sini saya akan menguraikan tentang asal-usul dan pewahyuan Al-Quran. Wahyu sendiri secara umum adalah gagasan yang dibisikkan, yang didesak untuk ditindakkan atau dilakukan. Mengenai wahyu, ini mungkin terjadi ada satu pertanyaan mengenai itu, bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Seperti yang disebutkan dalam surah Syu'ara ayat 51-52 mengatakan bahwa Allah itu tidak berkata kepada seorang manusia pun kecuali satu, melalui wahyu, yang kedua dari balik tabir, dan yang ketiga itu dia Allah mengutus utusan. Ada juga yang mengatakan beberapa kabar mengenai Nabi dalam menerima wahyu Al-Quran itu pertama itu secara ayat per ayat, yang kedua secara huruf per huruf, atau yang ketiga menerima satu atau dua ayat, yang keempat 1 hingga 5 ayat atau lebih, dan lain-lain. Mengenai Al-Quran merupakan suatu kitabnya orang Islam yang berbahasa Arab. Karena berbahasa Arab ini ya, berarti Quran itu lahir dari bangsa Arab sendiri. Maksudnya Quran itu ada pada era Arab itulah, karena nabinya berasal dari orang Arab. Karena turun di Arab, berarti lingkungan dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu turut mendominasi turunnya ayat Al-Quran. Contoh salah satunya adalah kejamnya kehidupan di padang pasir turut mendominasi tampilan Al-Quran, seperti halnya tentang perbuatan orang kafir adalah amalan mereka laksana fata morgana yang dari jauh terlihat seperti sumber air, tetapi ketika mereka sampai di sana tidak terdapat sesuatu pun kecuali Allah. Tampilan ini ada pada surah An-Nur ayat 39. Dalam latarnya juga, hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan di kalangan Arab memiliki kedudukan penting sebagai latar histori untuk memahami berbagai gagasan moral Al-Quran. Nilai-nilai kesukuan dalam Arab itu ada yang sebagiannya ditolak, ada juga yang diterima, dimodifikasi, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Islam. Secara sederhana berarti suatu letak atau kondisi geografis dan lingkungan di sekelilingnya juga mempengaruhi isi dari Al-Quran itu sendiri. Mengenai tentang lingkungan sekitarnya, berarti terjadi adanya satu kondisi keagamaan yang ada pada Arab itu sendiri. Kondisi keagamaan yang ada pada Arab di situ intinya adalah suasana agama di Arab tidak hanya satu, melainkan juga ada agama Smith, yaitu Yahudi, Nasrani, dan selainnya itu yaitu Majusi. Karena kondisi keagamaan yang ada di Arab sendiri pada pra-Islam dan awal Islam yang terdiri dari yang telah saya sebutkan tadi, juga turut mendominasi adanya kemiripan ajaran atau doktrinnya. Dan menurut mengenai sumber Al-Quran sendiri, para sarjana barat meragukannya. Bahkan masing-masing dari mereka, yaitu Yahudi dan Kristen, mengklaim bahwa apa yang di dalam Al-Quran itu didapat dari adopsi ajaran mereka masing-masing, karena di dalamnya ada kemiripan dengan tradisi Yudeo-Kristiani.
Mengenai hal itu, kesimpulannya adalah bahwa sebelum datangnya Islam ke Arab, milieu intelektualnya itu dirembesi gagasan-gagasan Yudeo-Kristiani. Nah, di sini tuh ada dua gagasan atau tokoh mengenai hal ini, yaitu Richard Bell yang menitikberatkan pada gagasan Yahudi, dan ada Torrey itu menitikberatkan pada Yahudi. Bukti dari Al-Quran itu adanya suatu kemiripan menurut mereka. Dalam tradisi Yudeo-Kristiani itu terdapat pada surah An-Naml ayat 67 sampai 68 yang terdapat adanya kalimat bapak-bapak kita. Berarti dari semua gagasan mereka bahwa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad itu semata darinya dan ajarannya itu diadopsi dari agama-agama mereka masing-masing. Namun, terdapat penyangkalan dari sarjana muslim yang terdapat dalam penjelasan psikologis pewahyuan dari gagasan Muhammad Iqbal. Gagasan Muhammad Iqbal itu terjadi persoalan bahwa wahyu Al-Quran tidak bedanya dengan bentuk-bentuk kognisi manusia. Maka, persoalan ini ditangani Fazlur Rahman yang pada inti isinya adalah hukum moral dan perintah-perintah religius merupakan perintah Tuhan. Dan meskipun keduanya sama sekali tidak identik dengan Tuhan, namun keduanya merupakan bagian darinya. Dengan demikian, Al-Quran itu betul-betul murni ilahi. Karena ketika persepsi moral Muhammad mencapai titik tertinggi dan menjadi identik dengan hukum moral itu sendiri, sesungguhnya dalam saat-saat semacam ini perilakunya sendiri berada di bawah kritisisme Al-Quran. Dengan demikian, itu merupakan suatu bukti Quran bahwa Quran itu murni kalamullah, yaitu adanya Nabi juga berada di bawah kritisisme Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.